Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danara Dibagus Satrio dari kelas 11-3 dengan nomor absen 9. Kali ini, saya akan menjelaskan apa itu kebijakan pemerintah pendudukan Jepang di bidang ekonomi. Kebijakan ekonomi Jepang di Indonesia pada tahun 1942 hingga 1945 berpusat pada ekonomi perang untuk mendukung upaya Jepang dalam Perang Asia Timur Raya dengan menerapkan sistem autarki atau yang bisa disebut swasembada untuk menguasai sumber daya alam secara masif, manfaatkan tenaga kerja paksa Romusha, dan sistem pertanian wajib, tanam paksa, pohon jarak, atau kapas demi memenuhi kebutuhan perang, serta mengambil alih aset vital dan mengontrol ketat produksi serta distribusi yang akhirnya menyebabkan kerusakan ekonomi, kelaparan, dan kemiskinan parah bagi rakyat Indonesia. Kemudian, eksploitasi ekonomi. Dalam rangka menguasai sumber-sumber ekonomi Indonesia, Jepang menyusun beberapa rencana. Yang pertama, tahap penguasaan, yaitu menguasai seluruh kekayaan alam, termasuk kekayaan milik pemerintah Hindia Belanda. Yang kedua, tahap penyusunan kembali struktur ekonomi wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan perang. Nah, dalam tahap ini, direncanakan setiap wilayah harus dapat mencukupi kebutuhannya sendiri untuk menunjang kebutuhan perang. Slide selanjutnya yaitu tentang arahan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang sehingga seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Jepang juga menyita seluruh hasil perkebunan, pabrik, bank, dan perusahaan penting karena banyak lahan pertanian yang terbengkalai akibat titik berat kebijakan difokuskan pada ekonomi dan industri perang. Ada tentang kebijakan utama Jepang. Yang pertama, yaitu ekonomi perana. Seluruh sumber daya alam dan manusia Indonesia dimobilisasi untuk menopang perang Jepang, termasuk penyitaan aset-aset perkebunan, pabrik, dan juga bank. Yang kedua, sistem autarki atau yang bisa disebut juga dengan self-sufficiency, yaitu menerapkan kebijakan swasembada agar setiap daerah memenuhi kebutuhan sendiri, yang bertujuan untuk mengisolasi wilayah jajanan dari dunia luar dan mengikatnya hanya pada Jepang, sekaligus juga mencegah pembebanan logistik dari pusat. Dan yang ketiga, Romusha dan kerja paksa. Jutaan rakyat dipaksa bekerja tanpa upah, layak pada proyek-proyek militer yang seperti jalan-jalanan, rel kereta, dan pabrik, seringkali dengan kondisi mematikan. Yang keempat, ada tanaman wajib. Petani diwajibkan menanam pohon jarak seperti minyak, pelumas, dan kapas untuk tekstil atau pakaian secara paksa, merusak lahan, dan mengurangi produksi pangan lokal. Yang kelima, ada pengendalian ekonomi. Jepang melakukan pengawasan ketat yang bertujuan terhadap produksi, harga dan distribusi barang, ekspor impor dibatasi untuk kepentingan perang, dan koperasi ala Jepang atau kumial yang dibentuk untuk mengontrol hasil bumi. Slide berikutnya, dampak eksploitasi ekonomi Jepang. Krisis pangan dan kelaparan, kemiskinan, dan inflasi tinggi, kerusakan ekonomi rakyat. Eksploitasi ekonomi Jepang membawa dampak besar bagi rakyat Indonesia. Bagi rakyat Indonesia, produksi pangan menurun drastis karena lahan dialihkan untuk kepentingan perang. Nah, akibatnya itu banyak rakyat yang mengalami kelaparan, kemiskinan, dan harga barang menjadi sangat mahal. Kemudian, slide selanjutnya adalah tentang dampak sosial ekonomi bagi rakyat, yaitu menurunnya kesejahteraan rakyat, banyak korban Romusha, penyakit dan kematian meningkat. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi Jepang tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga kehidupan sosial masyarakat yang banyak rakyat dipaksa menjadi Romusha dengan kondisi kerja yang sangat berat. Nah, hal ini itu menyebabkan meningkatnya angka penyakit dan juga kematian. Slide berikutnya ada tentang reaksi rakyat Indonesia. Indonesia menolak terhadap kebijakan Jepang, perlawanan pasif dan aktif, dan juga mulainya muncul kesadaran nasional. Karena rakyat Indonesia tidak sepenuhnya menerima kebijakan Jepang, penindasan dan penderitaan justru menumbuhkan kesadaran nasional. Banyak rakyat yang mulai melakukan perlawanan, baik secara diam-diam maupun secara terbuka.
Itu saja, cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.